Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, tidak banyak. Islamic Center ini adalah sebuah mimpi dan gagasan oleh pendahulu bupati pendahulu, beliau Pak Saman Bupati Muhammad Supati. Yang tentunya ini hal yang baik karena tadi disampaikan oleh Pak Haji Munir ada tikungan mesra, tapi jadi ingin dirubah mindsetnya menjadi tikungan takwa. Nah, tadi kan selari itu kan tikungan di situ masuk ke sana memang kan. Tapi di titik situlah terkenal tikungan Kainam Jero. Baru lihat dari situ Kainam Jero namanya. Ingin dirubah menjadi tikungan takwa didahului dengan adanya masjid. Jadi didirikan terus kemudian akan memberikan efek dampak energi yang terus kemudian lanjut dengan berikutnya kait dengan pendidikan. Karena itu tentunya kami pemerintah daerah dengan senang hati ketika banyak daerah sebenarnya banyak yang mulai optimal membangun kawasan Islamic Center masih daerah. Ya walaupun ada sing sukses, ada sing bermasalah. Contoh yang bermasalah Purbalingga, akhirnya bupatinya jadi korban gitu kan Pak, sama Pak Rasdi kan mengembangkan Islamic Center, tapi itu dari nol. Ya. Sebenarnya ada yang cara yang lain ketika memang nanti saya setuju barangkali nanti kita banyak diskusi lagi terkait dengan rencana pengembangan Islamic Center ke depan seperti apa. Kalau memang ke depan pemerintah daerah bisa berupaya bersinergi langsung, dengan senang hati untuk ke depan kita mengoptimalkan. Artinya secara langsung bisa bentuk hibah. Secara tidak langsung kita bisa bersinergi program-program yang lain. Dengan harapan Islamic Center ini bisa menjadi sebuah yayasan, bisa menjadi kompleks Islamic Center yang terpadu, tetapi benar-benar bisa menggaungkan namanya yang terus kemudian orang akan tertarik ke sini, kemudian orang akan tertarik di sini memberikan dukungan supportnya, bahkan mungkin mempercayakan untuk lebih menyekolahkan di sini atau mempercayakan pendidikannya di sini. Saya yakin itu bisa, dan kembali lagi yang paling susah dalam sebuah proses adalah untuk mempertahankan. Contoh tadi, mungkin Pemda bisa memberikan semiliar atau mungkin nanti ke depan bisa naik lagi dan sebagainya. Tetapi justru bagaimana ini mempertahankan kualitinya. Gampang memang uang lah ya, bisa cari dari donatur, bermitra dengan Pemda dan sebagainya. Tetapi bagaimana yang paling ke depan adalah untuk mempertahankan, ibarat kata dulu pesan para pahlawan, kalian akan lebih susah nanti yang namanya mengisi kemerdekaan daripada mungkin kami berjuang kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu katanya pesan para pahlawan itu jauh lebih berat. Karena memang ternyata tantangan ke depan luar biasa. Globalisasi, modernisasi, kemajuan teknologi ini tidak kita bisa hindari. Kalau terus kemudian lembaga-lembaga, yayasan, termasuk Islamic Center tidak berbenah menyesuaikan perkembangan zaman, masih manual, tidak mau digital, masih konvensional, tidak mau berkembang dengan teknologi, modernisasi, ya pasti nanti akan tertib. Karena tuntutan sekarang mau seperti itu. Memang yang harusnya bagus, konsep Islamic Center ini adalah penguatan nilai-nilai keagamaannya. Jadi di beberapa kesempatan beberapa acara saya sampaikan, ke depan itu sekali lagi 3 hal tidak bisa kita hindari: modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Tantangannya adalah bagaimana kita harus kita sikapi, kita tidak tergerus dari 3 hal ini, tapi kita yang menguasai akhirnya bisa menguasai dunia, dan Indonesia Emas 2045 benar-benar yang ada adalah generasi yang kuat mental kepribadiannya. Karena kalau tidak kuat mental kepribadiannya, ini yang ke depan nanti sudah malah nanti akan terjerumus hal-hal yang tidak baik. Dan konsep Islamic Center, konsep pendidikan terpadu ini adalah ke depan yang benar-benar sangat dibutuhkan agar apa? Benar-benar bisa
kuat generasi-generasi. Saya sering mengibaratkan begini, ada filosofi Bang Nafi sering menyampaikan, tapi nanti saya berusaha balik. Kejahatan itu muncul bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Maka waspadalah. Ini kan pesan Nawawi. Maka waspadalah. Maka waspada. Saya ingin mengajak kita membalikkan filosofi Bang Nafi ini untuk butuh namanya generasi ke depan mental kepribadian yang kuat, spiritual yang kuat. Bahwa kejahatan itu muncul bukan karena ada kesempatan, tetapi memang sudah diniati oleh pelaku. Artinya apa? Contoh, kita masih mendengar ada namanya kasus korupsi penyalahgunaan jabatan oleh oknum dan sebagainya. Padahal yang namanya sistem ini ada USTG dari inspektor. Sistem pengelolaan keuangan, sistem ini sudah sangat baik. Sistem pengawasan, sistem pertanggungjawaban itu sudah sangat baik. Tapi kok kenapa masih ada oknum yang melakukan tindak pidana korupsi untuk kepentingan kita? Karena apa kira-kira? Apakah salah sistemnya? Kalau kita lebih dalam, berarti ini salah manusianya. Ini yang perlu kita kuatkan, mental sumber daya manusianya. Generasi-generasi yang memiliki spiritual yang kuat agar tidak untuk kepentingan pribadinya. Sehingga kita balik tadi, yang kita butuhkan adalah bagaimana ini kuat. Sehingga apapun nanti kesempatan yang ada, misalnya kesempatan untuk korupsi, kesempatan untuk bermain anggaran, kesempatan untuk ini, itu dan sebagainya, lalu dia memberanikan diri, saya tidak akan ikut karena saya takut kepada Allah. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat saya. Itu yang kita butuhkan. Konsep pendidikan terpadu, konsep adanya Islamic Center ini sebenarnya ke depan ini untuk generasi-generasi kita itu generasi yang berpendidikan tapi memiliki mental agama yang kuat. Sehingga harapan kami dari Islamic Center ini ada bisa menghasilkan generasi-generasi yang seperti ini. Bapak Ibu semuanya hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, sehingga sekali lagi bukan hanya sekedar membantu dengan senang hati pemerintah, tetapi ini ada tanggung jawab lebih. Ketika infrastruktur jauh lebih baik, berarti harus lebih baik semuanya. Sekali lagi, ketika mungkin supporting system lebih baik, berarti juga harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ayo rubah cara pola pikir kita dari apa-apa yang biasa serba tas, seremonialitas, formalitas, hanya rutinitas. Si mangkatlah, si penting makan, absen, balik, terus awal bulan gajian. Yang penting ya rutin. Harus dirubah mindsetnya untuk bagaimana kita bergeser ke arah yang serba produktif, kreatif, dan juga inovatif. Kalau bisa seperti itu, insya Allah kita akan maju. Organisasi kita akan maju. Islamic Center akan maju. Lagi, ini memang harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman tadi tas. Keluar dari zona nyaman itu serba if, produktif, kreatif, inovatif. Lakukan apa itu yang bisa kami lakukan untuk bagaimana mengembangkan Islamic Center ini. Terus kemudian ada mungkin biasanya sebuah organisasi ataupun ya kadang kita pemerintah daerah itu kadang-kadang hanya banyak istilahnya studi banding, tapi bandingnya nang kana kayak kain, jebule kayak gue ya. Ini yang salah. Harusnya studi tiru komitmennya. Tiru itu pun harus bagaimana kita menyesuaikan kondisi kita. Makanya ada istilah yang sering kita dengar namanya amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kondisi kita, kultur kita, atau kebudayaan, terus kebiasaan kita, sistem, aturan dan sebagainya. Lalu kita terapkan kan hasil dari amati, tiru, modifikasi. Kalau terus kemudian ya karuan menang anak kayak nang member nang Cilacap kan orang anak, ya orang bisa mubah anggaran studi banding, mubah anggaran keluar
yang harus sekali lagi perlu dilihat semangat kita untuk membangun organisasi untuk bisa lebih baik tergantung kita. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, insya Allah kalau seperti itu bisa ke depan, saya yakin Islamic Center itu bisa maju, bisa terus lebih berkembang lebih baik. Amin, amin ya Rabbal. Itu saja beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih waktu kesempatannya untuk kami memberikan sambutan. Sekali lagi senior-senior semuanya, sesepuh-sepuh semuanya, kami di birokrasi banyak yang ada di Islamic Center ini. Jadi sekali lagi kami pemerintah daerah Kabupaten Cilacap juga siap bersama untuk ikut membangun mengembangkan Islamic Center untuk terus bertumbuh berkembang lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.